Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Anggita Arifrandi Kalomo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas bagi usaha bakso pesisir. Seperti yang terlihat di layar, itu merupakan logo dari bakso pesisir dengan tagline-nya bakso nikmat, rasa hebat. Oke, langsung saja ke slide berikutnya mengenai latar belakang. Nah, sektor kuliner di Indonesia ini terus berkembang dan memiliki peluang bisnis yang besar. Berdasarkan data BPS, jumlah usaha penyedia makanan dan minuman pada tahun 2024 mencapai 5,8 juta usaha, meningkat sekitar 8,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produk kuliner yang memiliki peluang untuk dikembangkan adalah bakso. Karena bakso ini sangat populer di setiap kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, serta memiliki beragam pilihan penyajian. Popularitas bakso sendiri didukung oleh harganya yang sangat terjangkau. Kemudian, di setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri untuk rasa baksonya. Serta jika dilihat, bakso ini sangat mudah ditemukan di wilayah manapun. Oke, di Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan hasil observasi, pilihan menu bakso ini masih relatif terbatas dan belum banyak usaha yang menggabungkan varian bakso khas Jawa dengan konsep wisata pesisir. Nah, mungkin sedikit informasi, Kabupaten Toli-Toli ini berada di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana letak wilayahnya itu lebih dekat dengan area pesisir pantai atau berbatasan dengan laut. Dan di Toli-Toli sendiri sangat banyak orang pendatang dari Jawa, bahkan ada namanya Kampung Jawa di sini. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan bakso pesisir, yaitu usaha kuliner yang menawarkan beragam varian bakso sekaligus pengalaman makan dengan suasana tepi pantai. Untuk mengembangkan usaha ini secara terarah dan berkelanjutan, digunakan bisnis model kanvas atau BMC yang mencakup 9 elemen utama, mulai dari target pelanggan, nilai produk, saluran pemasaran, hingga struktur biaya dan sumber pendapatan. Dengan BMC, bakso pesisir diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, pengalaman kuliner yang berbeda, serta daya saing di Kabupaten Toli-Toli. Oke, metode penelitian. Nah, banyaknya jenis variasi bakso di setiap daerah ini menyebabkan persaingan untuk penjualan bakso ini semakin tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan bisnis model kanvas untuk menganalisis keberlanjutan dari usaha tersebut. Bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan atau create, memberikan atau mendeliver, dan mempertahankan atau mengcapture. Pemilihan bisnis model kanvas ini dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik usaha kuliner yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi, serta perubahan preferensi konsumen yang berlangsung secara cepat. Saat ini, konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitas makanan saja, tetapi pengalaman yang diperoleh selama menikmati produk. Kemudian di era digital ini, konsumen juga mempertimbangkan kemudahan dalam memperoleh produk tersebut, hingga citra usaha yang dibangun. Oleh karena itu, pengembangan usaha tidak cukup hanya berfokus pada kualitas produk, namun perlu memperhatikan seluruh aspek yang mendukung keberlanjutan bisnis. Oke, apa saja sih 9 elemen bisnis model kanvas? Yang pertama, ada customer segments atau segmen pelanggan, di mana kelompok pelanggan yang menjadi sasaran utama dalam usaha tersebut. Untuk mengetahui siapa saja konsumen potensial yang memiliki kebutuhan terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai, keunggulan utama yang ditawarkan kepada pelanggan sehingga membedakan usaha dari para pesaing. Ketiga, channels atau saluran distribusi menjelaskan bagaimana produk dan informasi mengenai usaha ini sampai kepada pelanggan. Yang keempat, ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, menggambarkan strategi yang digunakan untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini tuh dari mana saja sih dari aktivitas bisnisnya? Yang keenam ada key research atau sumber daya utama.
yakni seluruh sumber daya yang diperlukan agar usaha ini dapat beroperasi dengan baik, mulai dari produksi, ketersediaan bahan baku, hingga proses distribusi. Selanjutnya, key activities atau aktivitas utama. Nah, ini mencakup aktivitas utama yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedelapan ada key partnership atau kemitraan utama, yakni pihak-pihak yang bekerja sama dalam mendukung operasional usaha. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya, meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Oke, yang pertama kita memasuki pembahasan dari 9 elemen BMC tadi yang diterapkan ke usaha bisnis bakso pesisir. Yang pertama ada customer segment. Nah, penentuan segmen ini didasarkan pada konsep usaha yang mengombinasikan kuliner dan wisata. Jadi siapa aja customer segmennya? Yang pertama ada masyarakat Kabupaten Toli-Toli tentunya. Kedua, wisatawan yang berkunjung ke pantai. Kemudian keluarga, mahasiswa dan pelajar, pegawai pemerintah maupun pegawai swasta, komunitas dan pecinta kuliner. Karena kami tidak hanya menawarkan kulinernya saja, namun juga sensasi makan di tepi pantai. Kemudian pengguna layanan pesan antar. Kemudian value proposition. Nah, value proposition ini terdiri dari menu bakso lengkap khas Jawa yang belum ada di Toli-Toli. Mulai dari bakso urat, bakso halus, pentol kecil, siomay kulit, siomay kubis, gorengan, mie, bihun, dan kami juga menyediakan sayuran seperti sawi apabila ada yang menginginkan menggunakan sayur. Kemudian kami juga menawarkan konsep makan bakso di tepi pantai dengan pemandangan laut yang indah dan ditunjukkan oleh sunset yang sangat indah apabila di sore hari. Kemudian harga bakso di bakso pesisir ini sangat terjangkau, namun kualitasnya tentu premium. Tempat nyaman untuk berkumpul, tidak hanya tempat makan, tapi juga tempat berkumpul. Mungkin kalau anak sekarang bilangnya itu tempat nongkrong. Nah, kemudian pelayanannya cepat, ramah, dan higienis. Kemudian adanya pengalaman kuliner yang berbeda dibandingkan pesaing. Dan penggunaan styrofoam food grade untuk delivery order. Mungkin kalau kebanyakan tukang bakso atau penjual bakso apabila delivery order atau take away itu menggunakan kresek, plastik kresek, kami menggunakan styrofoam dengan food grade. Mungkin gambar styrofoamnya, nah seperti ada di gambar tersebut. Dengan adanya styrofoam food grade itu mempermudah orang apabila ingin take away. Jadi mereka nggak usah bingung lagi mencari mangkok, sendok, garpu, semuanya sudah disediakan. Oke, channels. Channelsnya yang pertama melalui penjualan langsung di outlet, kemudian melalui media sosial yakni Instagram, Facebook, TikTok, WA bisnis, kemudian ada GrabFood. Ah, jadi mungkin sedikit informasi, di Tol-Tol ini menggunakan aplikasi lokal yang ada di Sulawesi Tengah yakni GrabFood. Jadi belum ada GoFood, Shopee Food ataupun GrabFood. Adanya adalah GrabFood. Kemudian promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Kemudian ada Google Maps melalui tagging tempat bakso pesisir dan Google Business Profile. Kemudian melalui festival kuliner dan event daerah seperti tenan yang sering diadakan di Taman Kota Toli-Toli. Jadi kami di situ akan membuka kedai untuk memperkenalkan sajian-sajian atau menu yang ada di bakso pesisir. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, pelayanan yang cepat dan ramah. Kemudian ada program diskon dan promo yang diberikan pada event-event tertentu. Misalnya pada 17 Agustus, yang lahir pada tanggal 17 Agustus atau dalam rangka HUT Toli-Toli. Kemudian yang ketiga, misalnya dalam rangka anniversary bakso pesisir. Kemudian kami juga menyediakan membership atau kartu pelanggan di mana eh, ketika mereka sudah mencapai 20 poin itu bisa dapat gratis satu bakso seperti itu. Interaksi aktif melalui media sosial, melalui konten-konten, respon cepat terhadap kritik dan saran. Jadi kami membuka semua kritik dan saran untuk membangun upgrade bakso pesisir, kemudian informasi produk melalui WhatsApp bisnis dan Instagram.
Kemudian ada revenue streams. Nah, dari mana aja sih pendapatannya? Yang pertama tentunya dari penjualan bakso reguler, kemudian penjualan bakso jumbo dan bakso spesial. Bakso spesial tuh lengkap semuanya ya. Kemudian ada penjualan minuman. Nah, ada penjualan gorengan, siomay, dan makanan pelengkap yang bisa dijual secara terpisah. Kemudian kami juga menyediakan paket keluarga apabila ada pertemuan keluarga dan lain-lain, itu bisa pakai paket keluarga dan tentunya lebih murah. Ada paket ulang tahun atau gathering, pesanan catering, misalnya pada acara pernikahan seperti itu, kami telah menyediakan. Kemudian penjualan melalui aplikasi pesan antar. Nah, key activitiesnya apa saja? Yang pertama tentunya memproduksi bakso segar setiap harinya. Kemudian menjaga kualitas dan kebersihan produk, menyajikan bakso lengkap khas Jawa, melakukan promosi melalui media sosial, mengelola operasional usaha, memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan tentunya mengembangkan inovasi menu. Di era yang digital ini tentu menu itu harus selalu diinovasi atau di-upgrade. Namun tidak boleh meninggalkan cita rasa aslinya, cita rasa khas dari bakso pesisir. Selanjutnya key research. Yang pertama resep bakso khas Jawa, kedua SDM karyawan yang terampil dan cekatan, peralatan produksi yang canggih dan memadai, lokasinya strategis di tepi pantai, mereknya sendiri bakso pesisir. Nah, itu menjadi daya tarik sendiri, peralatan makan dan fasilitas usaha, modal usaha yang cukup untuk mengembangkan usaha ini ke depannya, media sosial dan perangkat digital. Kemudian key partnersnya, yang pertama pemasok daging sapi berkualitas, kemudian pemasok dari tepung, bumbu, dan bahan pelengkap, sayuran, mie, bihun, tahu, kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM lokal, penyedia kerupuk, semisal minuman juga, kemudian platform GrabFood, kemudian Pemda setempat dan komunitas wisata, serta influencer atau konten kreator lokal untuk mempromosikan bakso pesisir. Cost structure, biayanya apa saja yang dikeluarkan? Yang pertama tentunya pembelian daging sapi, kemudian pembelian bahan-bahan seperti tepung, bumbu, bahan pelengkap, mie, bihun, sayuran, untuk kebutuhan siomay, gorengan. Tentunya juga ada untuk gaji karyawan, terus biaya operasional seperti listrik, air, gas, biaya sewa, pengelolaan lokasi, promosi digital, untuk membayar influencer, kemudian kemasan atau packaging, biaya pemeliharaan peralatan, serta operasional harian lainnya. Nah, kita mau masuki ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis bisnis model Kanvas atau BMC, menunjukkan bahwa bakso pesisir memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Toli-Toli. Keunggulan utamanya adalah perpaduan bakso lengkap khas Jawa dengan suasana tepi pantai, sehingga menciptakan nilai tambah dan pengalaman kuliner yang berbeda. BMC membantu merancang strategi bisnis secara sistematis mulai dari target pelanggan, nilai produk, pemasaran, sumber daya hingga biaya dan pendapatan. Keberlanjutan usaha dapat didukung melalui inovasi produk, konsistensi kualitas dan pelayanan, serta pemanfaatan media digital untuk promosi. Selain itu, perlu dibangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan pelaku pariwisata untuk memperkuat konsep wisata kuliner pesisir di Toli-Toli. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.